Oke, kawan. Oke, bismillah. Jawab. Di sini ditanyakan apa nih? Pengertian dalam kelarutan sebagai berikut kecuali. Berarti cari yang salah ya. Oke. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Berarti benar ya? Betul. Sip. Dia. Yang berikutnya, zat pelarut. Zat pelarut adalah zat cair atau gas yang menjadi medium. Larutnya zat lainnya, betul. Gitu kan ya? Kampanye kayak air teh gitu kan. Jadi pelarut itu adalah airnya gitu kan. Zat pelarut adalah zat yang terlarut di dalam pelarut, betul. Oke, misalnya air gula, berarti gula itu adalah terlarutnya. Kelarutan, apa ya kelarutan? Kelarutan adalah jumlah maksimum zat terlarut yang akan larut dalam sebelah tertentu pelarut, gitu, paham ya? Jadi arti ke maksimumnya nih, misalnya kalian punya air 1 liter ya, dikasih gula berapa, misalnya 1/4 kilo, masih bisa nggak larut? Masih bisa. Terus kasih lagi jadi 3 kilo, jadi 3/4 kilo, masih larut nggak? Sampai maksimum ya. Nah, maksimumnya itulah masih mampu dilarutkan, itu disebutnya kelarutan. Sip. Yang berikutnya, larutan campuran tidak harus homogen. Salah. Ini udah benar soalnya kan tadi campurannya homogen. Berarti ini salah. Nah, berarti kecualinya yang ini. Kecualinya yang mantap. Berarti jawabannya mana? Jawabannya ke sini. Aha. Gitu ya. Oke, sip, kan ini pengertian semua ya. See you. Bye bye. Semangat terus. Dadah. Oke, lanjut sob. Nah, gini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah kecuali. Berarti yang tidak mempengaruhi nih. Yang mempengaruhi apa aja sih ya? Jawab. Yang mempengaruhi kelarutan apa aja sih? Suhu. Suhu? Oh iya, suhu kira-kira mempengaruhi nggak menurut kalian? Betul, suhu mempengaruhi dia. Semakin apa coba? Semakin tinggi suhu, ya kan, maka akan semakin tinggi kelarutan. Nah, jadi kalau suhunya tinggi, kelarutannya juga tinggi. Nah, gitu. Kalian melarutkan apa ya? Contohnya, 1 sendok gula dengan kondisi air panas dan air tidak panas, beda kan? Lebih cepat yang mana? Air yang panas, gitu ya. Itu salah satu menunjukkan bahwa dia kelarutannya tinggi, gitu ya. Oke, volume zat pelarut. Oh iya, benar, volume. Volume zat pelarutnya, berarti misalnya air lah paling gampang itu ya. Betul. Nanti semakin banyak zat pelarutnya maka semakin tinggi kelarutannya ya. Kalau zat pelarutnya banyak atau besar, pelarutnya volumenya lebih besar, kelarutannya juga semakin tinggi. Gitu. Misalnya nih, kalian ngelarutin gula di 1 liter air dengan gula di 10 liter air, mana lebih cepat? Iya, lebih cepat yang di 10 liter air, gitu ya. Karena dia pelarutnya lebih banyak. Tuh. Ya makanya dia dipengaruhi. Benar, berarti dipengaruhi suhu, dipengaruhi volume zat pelarut. Oke. Terus punya jenis zat pelarut dan telarut. Oh iya, ini betul ya. Kenapa betul? Karena kelarutan memiliki prinsip likes dissolve like, gitu ya. Yang artinya apa? Yang artinya zat pelarut akan melarutkan zat telarut secara sifat atau secara struktur yang mirip, sehingga semakin mirip zatnya, semakin mirip zat antara pelarut dan telarutnya, maka kelarutannya akan semakin tinggi ya. Jenis zat nih ya, seterusnya jenis zat, jenis ya. Jenis zatnya, jenis zat pelarut ataupun telarutnya, semakin dia mirip atau strukturnya semakin mirip, sifatnya semakin mirip, semakin tinggi kelarutannya. Jadi kita tulis mirip, gitu ya. Kemiripannya tinggi, kelarutannya jadi tinggi. Kelarutan jadi tinggi juga.
Seperti itu jenis zatnya gitu ya. Terus apa lagi kira-kira? Ukuran. Ukurannya benar, ini pasti ini ukuran pelarut ya, berarti ukurannya ini sangat mahal ya, ukuran pelarut. Kayak kamu ngelarutin gula sesendok dengan ngelarutin gula sekilo pasti beda kan cepetnya ya. Cepet yang mana? Cepet yang sesendok gitu kan ya. Contohnya misalnya kalau ini ukurannya gitu ya, atau ukuran itu bisa partikelnya, bisa beratnya gitu ya. Ukurannya, kalau dia ukurannya semakin kecil ya, ukuran pelarutnya, justru kelarutannya semakin tinggi ya, kelarutan semakin tinggi. Kurang lebih gitulah gitu ya. Jadi ini benar semua nih, A B C D, berarti yang salah yang mana? Yang E. Gitu ya. Oke, jadi pH-nya tidak berpengaruh di mananya, di kelarutan. Oke, sip, ngerti ya? See you, bye bye. Oke, sob, lanjut. Hitunglah kelarutan dari beberapa senyawa berikut. Ini banyak nih senyawanya. Kelarutannya pasti beda-beda kan? Yang terakhir, maka kita dapatin nilai kelarutan paling tinggi di antara yang lain. Kelarutannya paling tinggi ini yang mana gitu ya. Oke. Jawab saudara-saudara sebangsa setanah air. Oke, kalau untuk S ya, rumusnya N per V. N itu molnya, V itu volumenya. Volume apa? Volume pelarutnya. Berarti kan ya, N itu N apa? N terlarutnya. Oke, sip. Berarti kita akan cari satu persatu. Untuk yang nomor 1 0,5 H2SO4 dalam 100 ml. Berarti N-nya berapa tuh? N-nya itu bisa pakai apa? M per 22,4 ya kalau diketahui ini ya. Berarti yang nomor 1 N-nya itu N itu sama dengan molarnya per 22,4. Gitu ya. Oke. Berarti ini kita pakai M-nya berapa? 0,5 per 22,4. 22,4. Oke. Ini molar ya. Ini nanti berarti berapa nih kurang lebih hasilnya nih? 0,02 mol. Sip gitu. Sekarang ditanyakan apa? S-nya. S-nya gimana? Langsung aja, S-nya itu adalah N per V. N-nya lah 0,02 mol ya kan, per 0,1 liter ya kan, volumenya ini ya. Berarti 0,2 jadinya ya. Jadi nanti 0,2. Gitu ya. Mol per liter satuannya ya. Ini satuannya adalah mol per liter. Oke, sip. Yang pertama dapat 0,2. Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua sama, kita cari N-nya dulu, cari molnya dulu. Oke. Cari molnya masih sama karena ini masih berupa volume, yaitu M per 22,4. Sama dengan molarnya berapa? 11,2. 11,2 molar dibagi 22,4. Berarti berapa nih? Setengah ya, atau 0,5 mol. 0,5 mol. Sip. S-nya, S-nya itu N per V lagi. N-nya yaitu 0,5 mol dibagi volumenya 1000 liter, berarti 1. Ya berarti sama aja 0,5 mol per liter. Cakep. Oke. Yang ketiga. Oke. Kita harus cari satu-satu karena caranya yang paling tinggi katanya ya. Gimana nih caranya ya? MR-nya ada. Kalau MR-nya ada berarti N sama dengan apa? Betul. Gram per MR. Massa per MR. Gitu ya. Masanya berapa? 286. MR-nya udah ada nih, 143,5. Oke, berarti berapa? 2 mol. Begini kan 2. Berarti 2 mol. Cakep. S-nya. Berarti S-nya mol per volume. Volumenya ada. Gitu ya. Berarti 0,2 2 berarti ya.
dibagi dengan 0,25. Karena 250 ml ya. Sip. Hasilnya berapa nih kira-kira? Ini teh 1/4 ya. Oke, 25/100. Oke, 8 nih berarti ya. Ini ketemu 8 saudara-saudara, ini berarti 8 nih. 8 mol per liter. Cakep. Oke. Yang berikutnya, yang keempat. Kita cek semua ya. N, massa per mR juga ini kayaknya nih. Ya enggak? Massa per mR, betul ya. Berarti nanti N-nya lah massa per mR. Berarti sama aja. Massanya 68, mR-nya berapa? 136. Berarti setengah atau 0,5 mol. Oke. 0,5 mol. Sip. S-nya, nah kalau ditanya berarti 0,5 mol ya kan, dibagi setengah liter berarti 0,5, yaitu berarti 1 mol. Ini kan sama ya, coret-coret kan habis ya, tinggal 1 mol per liter. Oke, sip. Ditanyakan yang paling besar, yang tadi cuma paling besar mana? 8. Kalau paling kecil mana? 0,2. Oke, sip. Berarti yang paling besar ada 8. Oke, bisa ya. See you. Bye bye. Maju terus pantang mundur. Dadah.